Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sebagai seorang Muslim yang mengimani hari akhir, tentu kita tidak akan ragu bahwa seseorang yang telah meninggal dunia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya peristiwa kiamat yang sangat dahsyat. Peristiwa tersebut dikenal dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya umat manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Pada saat itulah manusia dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Di hari itu, semua nabi dan semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri karena setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar diiringi dengan dua malaikat. Yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Namun, satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Lantas bagaimanakah kesibukan baginda Nabi Muhammad SAW? Berikut perjuangan Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan ada juga yang berkendaraan serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 30. Di tempat itu, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Quran surat Yunus ayat 30. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran surat Abasa ayat 37. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Termasuk semua nabi pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang pada hari itu sangat sibuk luar biasa. Beliau SAW ketika sedang di padang mahsyar langsung mencari umatnya dan berjuang untuk menyelamatkan umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad SAW. Nantinya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan membawa buraq. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Israfil alaihissalam bersuara, wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik. Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua, kubur mulai terbongkar. Lalu pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad SAW kemudian menangis sehingga mengalir air mata ke pipinya. Beliau SAW bersabda, kekasihku Jibril, gembirakanlah aku. Jibril berkata, lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Rasulullah bersabda, bukan seperti itu pertanyaanku. Jibril kembali berkata, adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya? Rasulullah SAW bersabda, bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku. Jibril alaihissalam menyeru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau SAW akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyuruh, "Wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka aku akan beri." Nabi SAW menjawab, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan." "Wahai Muhammad, mintalah." "Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah, mereka kepanasan di bawah terik matahari. Kasihanilah mereka ya Allah." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Ketika itu beliau memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Sungguh luar biasa kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Rasulullah SAW padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Surganya surga Firdaus, sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus. Tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Rasulullah SAW adalah manusia yang dijamin masuk surga. Ditampakkanlah padanya surga Firdaus tempatnya akan tinggal. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku, umatku." Nabi terus memberikan minum satu persatu. Beliau SAW bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW sujud lagi. "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi?" Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. "Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat." Allah berkata, "Maka tunggulah mereka di ujung Sirat." Nabi kemudian menunggu umatnya di ujung Sirat sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan." Maka yang amalnya banyak, maka dia pun mampu melewati Sirat, namun sebaliknya, ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, beliau SAW langsung bersujud lagi kepada Allah. Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang engkau inginkan?" Nabi SAW berkata, "Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji kurma." Lalu Allah menyetujui permintaan Nabi dan Nabi SAW langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umatnya sedang disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah menarik dan memeluk mereka dan mempersilahkan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi SAW kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" Nabi menjawab, "Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Lalu Allah berkata, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi lagi ke dalam neraka untuk menemukan umatnya yang di dalam hatinya mempunyai iman walau hanya sebesar biji jagung. Nabi berkata, "Wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Kemudian keluar lagi sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Lalu apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW kembali lagi menghadap Allah lalu bersujud dengan sujudnya yang sangat lama. Sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkit, apa yang engkau inginkan?" Nabi menjawab, "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi." Lalu Allah berkata, "Aku izinkan." Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman walau sekecil biji sawi dalam hatinya. Setelah itu kembali lagi ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kembali sujud. "Ya Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" Nabi menjawab, "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, 'La ilaha illallah.'" Lalu Allah mengizinkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berlari kembali ke neraka,
menyelamatkan umatnya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Sahabat Muslim, demikianlah kesibukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk mencari umatnya dan menolong umatnya. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau masuk surga sebelum beliau memasukinya dengan umatnya. Semoga kita semua kelak termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.